Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Katrina Manda Putri dengan NIM 205180134. Saya adalah mahasiswa S1 yang sedang menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah PLKH 7 Litigasi Pidana dengan dosen pengampu Bapak Dr. Heri Firmansyah, SH, MHum, MPA. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai dua materi dalam mata kuliah litigasi pidana. Yang pertama yaitu materi penyelidikan, penyidikan, dan pra-peradilan penuntutan, serta materi kedua yaitu surat dakwaan. Dalam hukum pidana, kita mengenal adanya istilah delik, yang merupakan suatu tahap yang mengawali proses hukum acara pidana, dalam hal telah terjadinya suatu tindak pidana. Pada hakikatnya, kita dapat mengetahui bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dari beberapa hal, yaitu yang pertama tertangkap tangan, yang kedua yaitu adanya laporan, yang ketiga yaitu pengaduan, dan yang terakhir yaitu diketahui sendiri atau adanya pemberitahuan, sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik. Sebelum menetapkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana, seorang aparat penegak hukum yaitu kepolisian harus melakukan suatu tindakan yang disebut dengan tindakan penyidikan. Dengan dilakukannya proses penyidikan, maka kepolisian dapat mengetahui jenis dan kualifikasi tindak pidana, waktu tindak pidana dilakukan, tempat terjadinya tindak pidana, serta apa alasan dilakukannya tindak pidana. Ketika tidak diperoleh bukti yang cukup dan peristiwa yang disangkakan bukan merupakan peristiwa pidana, maka proses penyidikan dapat dihentikan. Selain itu, proses penyidikan juga dapat dihentikan demi hukum, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 109 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setelah terbukti bahwa tindak pidana telah terjadi dan pelakunya sudah ditemukan, maka selanjutnya dapat dilakukan penangkapan. Penangkapan dilakukan dengan adanya surat perintah penangkapan yang diberikan oleh petugas kepolisian, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 18 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Setelah melakukan penangkapan, seorang penyidik yang merupakan petugas kepolisian melakukan tindakan penahanan. Menurut pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penahanan dapat dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan atau percobaan atau pemberian bantuan hukum dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Selain itu, penahanan dapat dikenakan dalam hal adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti, serta mengulangi tindak pidana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pra-peradilan. Pra-peradilan diatur dalam pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merupakan suatu bentuk penegasan dari pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dari penjelasan pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat disimpulkan bahwa pengertian pra-peradilan adalah salah satu bagian dari ruang lingkup wewenang bagi pengadilan negeri untuk memberikan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar tidak menyalahgunakan kewenangannya, serta memberikan ganti rugi dan rehabilitasi terhadap tersangka yang ditangkap, dituntut, diadili, dan ditahan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya, sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 95 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam menjalankan kewenangannya, seorang aparat penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, serta menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Dengan dilakukannya rehabilitasi, maka seseorang akan dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula, sebelum ia diduga bahwa telah melakukan kejahatan. Pasal 79 sampai 81 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan siapa saja para pihak yang dapat mengajukan permohonan pra-peradilan, yaitu menurut pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan pra-peradilan tidak dapat dimintakan banding kecuali terhadap putusan yang menyatakan tentang tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi. Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu putusan nomor 21/PUU 12/2014 telah memperluas objek pra-peradilan, yaitu dengan adanya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu surat dakwaan. Surat dakwaan adalah surat yang berisi mengenai rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, serta dihubungkan dengan unsur delik pasal yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, di mana surat dakwaan ini akan menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim di pengadilan.
Dalam membuat surat dakwaan, kita perlu memerhatikan dua hal. Ketika membuat surat dakwaan, kita harus mencantumkan dua hal, yaitu adanya syarat formil dan syarat material. Syarat formil yaitu kita harus memuat nama lengkap, tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan, tempat tinggal, kebangsaan, dan diberinya tanggal serta ditandatangani oleh penuntut umum. Sedangkan syarat material dalam surat dakwaan yaitu kita harus memuat uraian secara jelas, lengkap, dan cermat mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa serta tempat dan waktu tindak pidana dilakukan. Surat dakwaan dibedakan menjadi 5, yaitu surat dakwaan tunggal, surat dakwaan subsidiar atau berlapis, surat dakwaan alternatif, surat dakwaan kumulatif, dan surat dakwaan kombinasi. Surat dakwaan tunggal adalah surat yang diperuntukkan bagi terdakwa yang hanya melakukan satu tindak pidana. Selanjutnya, dalam surat dakwaan subsidiar dirumuskan beberapa tindak pidana secara berlapis, dimulai dari delik yang ancaman pidananya paling berat sampai dengan delik yang ancaman pidananya paling ringan. Tetapi dakwaan yang harus dibuktikan di depan sidang pengadilan hanya satu dakwaan. Selanjutnya yaitu surat dakwaan alternatif. Surat dakwaan alternatif ini hampir sama dengan surat dakwaan subsidiar atau berlapis. Di dalam surat dakwaan alternatif dirumuskan beberapa tindak pidana secara berlapis. Tetapi dakwaan yang harus dibuktikan di depan sidang pengadilan hanya satu dakwaan, tanpa harus memperhatikan urutan delik ancaman pidananya, dari delik ancaman pidana yang paling berat ke delik yang ancaman pidananya paling ringan atau sebaliknya. Selanjutnya yaitu surat dakwaan kumulatif. Di dalam surat dakwaan kumulatif dirumuskan beberapa tindak pidana sekaligus yang dapat berdiri sendiri dan masing-masing harus dibuktikan. Yang terakhir yaitu surat dakwaan kombinasi. Di dalam surat dakwaan kombinasi didakwakan beberapa delik secara kumulatif yang terdiri dari dakwaan subsidiar dan dakwaan alternatif. Menurut pasal 144 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penuntut umum dapat melakukan pengubahan terhadap surat dakwaan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan tentang penyelidikan, penyidikan, dan pra-peradilan penuntutan, serta mengenai surat dakwaan. Saya mohon maaf apabila selama penyampaian materi terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi. Om Namo Buddhaya.